Catherine. Bayangkan kamu pindah ke rumah baru, rumah yang besar, megah, murah, tapi di malam pertama, kamu mencium bau bensin di kamar tidurmu sendiri, dan putrimu yang masih kecil melihat seseorang berdiri di sudut gelap kamarnya, seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. Hello guys, kembali lagi bersama saya Gema, yang ingin merecap alur cerita film. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Tahun 1980, Manhattan, New York. Catherine Claire tampak seperti perempuan yang punya segalanya. Suami tampan, anak kecil yang lucu, dan mempunyai hobi melukis. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang retak. Catherine berjuang dengan penyakit bulimia, yaitu penyakit gangguan kesehatan mental yang berakar pada ketakutan ekstrim akan kenaikan berat badan, alias takut menjadi gemuk. Lalu suaminya Josh Clare adalah pria yang berbeda. Dia karismatik, penuh percaya diri, selalu punya kata-kata tepat di waktu yang tepat, bahkan terlalu tepat. Ketika George mendapat tawaran mengajar seni di sebuah kampus kecil di pedesaan New York, ia membujuk Catherine dengan senyumnya yang lebar. Dream job. You thought this through? I know, but George has made some. But George really wants this. It's expensive too, you know. I know. I owe it to him to at least try. Mereka akhirnya pun pindah ke sebuah rumah pertanian tua yang besar di Chosin, New York, Amerika Serikat. Di sana dingin, sepi, dan jauh dari segalanya. Dan dari sinilah semuanya dimulai. It smells like car exhaust fumes, and it's getting stronger. Pagi harinya ada dua anak laki-laki, yaitu Eddie sang kakak dan adiknya Cole. Mereka berdua mengetuk pintu rumah Catherine dan menawarkan jasa untuk membantu pekerjaan rumah. Lalu Catherine yang mendengar itu mendiskusikan dengan George untuk mempekerjakan mereka berdua. I think we should just hire them. Keepers in town. I already did. And Salad's the only thing. I ate a big lunch. Franny, do you want some more rice? Suatu hari Catherine menemukan sebuah Alkitab tua tersembunyi di sebuah lemari. Di dalamnya ada urutan nama keluarga para pemilik rumah sebelumnya. Hey, George. Let's leave. Dia tidak tahu bahwa cincin itu milik seorang perempuan yang sudah mati. Kemudian Catherine mendatangi asosiasi sejarah untuk mencari tahu tentang sejarah rumah yang ditinggalinya. Had any information on some of the older? Actually, there's the couple who built it is in it. I'm gonna go take a look. Di sisi lain, George dan Franny pergi ke perpustakaan di sana. George berkenalan dengan seorang perempuan muda dan cantik. You know he killed someone? Carpaccio. George Clare. Does your yard work? Yeah, Franny. Okay. Says here when your mother is out. Kemudian saat George mengajar di kampus, dia juga berkenalan dengan Justin, salah satu dosen di kampus itu. Lalu Justin mengundang George dan istrinya untuk datang berkunjung ke rumahnya. Lalu pada suatu malam, Catherine terbangun dari tidurnya karena mencium bau bensin yang sangat menyengat, sehingga Catherine memutuskan untuk turun ke garasi sendirian. Oh God, you two sleep in there. I'll take. Keesokan paginya George pergi untuk lari pagi. Lalu ia memasuki tempat pelatihan kuda. Di sana ia bertemu lagi dengan wanita muda cantik yang sebelumnya ia temui di perpustakaan. Dan yang terjadi, mereka melakukan hubungan terlarang, yaitu perselingkuhan. What you do to me, you do not know. I've never done anything like this before. Hey, what's wrong? What's wrong with me? Why do I
I keep doing it because I fuck you. I'm full. I'm done with this. Willis! Kemudian George dan Catherine memenuhi undangan Justin untuk datang ke rumahnya. Di sana Catherine dan Justin saling mengobrol, membuat mereka semakin akrab. It must be so... I really like them. I like them too. Sure you're Okay. Really? George? George, slow down! What are you doing? What? Oh, come on, Kath. Kath! Kath! Get your hands off. No, I'm only... Fucked up both of our lives. Ow! What? Oh my God. Kath, I'm so sorry. Beberapa hari kemudian, kepala departemen seni kampus, yaitu Floyd Dibers, seorang pria tua yang bijaksana dan hangat, berkunjung ke rumah mereka. Floyd adalah pengikut setia kultus Swedenborg yang percaya bahwa dunia spiritual dan dunia fisik saling terhubung. Bahkan jiwa-jiwa baik akan menarik roh-roh yang baik pula. My daughters. You okay? We're not alone, are we? I've seen her. Here for you. Terrified. Perfect sense. A little more about your housemate. Lalu di sebuah pesta yang George dan Catherine buat, dengan mengundang tetangga sekitar berikut teman sepekerjaan George di sana, salah satu dari teman undangan menceritakan kepada Catherine bahwa pemilik rumah sebelumnya, keluarga Kelvin Vale, mati bukan karena kecelakaan biasa. It does my heart good to see What do you mean? about their parents. Friend of mine, you know, and What happened to them? Dale slipped Ella. When he was finished, he went into the garage, closed the windows until Oh my God, Ternyata cincin yang kini melingkar di jari Catherine adalah milik Ella Vale. Dan lebih mengejutkan lagi, Eddie dan Cole ternyata dua anak itu, mereka ternyata kembali ke rumah tempat orang tua mereka mati. Here, oh there, my God, and nobody has said anything to me. what are you doing with this? She never, and everyone's moved on so. George Clare always gets. Sementara itu, satu persatu kejahatan George perlahan mulai terungkap. Salah satunya ternyata dia suka menggoda wanita lain. Sama seperti sekarang ini dia sedang mencoba menggoda Justin. Here, Palms now? come on. Try to get yourself free. Okay, that's enough. Let go. Lalu Catherine menemui Floyd dan bertemu dengan mereka para pengikut kultus Swedenborg. Mereka membuat ritual pemanggilan roh orang yang sudah mati. Lebih tepatnya roh Ella Vale untuk mencoba berkomunikasi dengannya. We, Catherine. We do. What happened? Oh my God. I'm afraid this home. Dan Floyd berbisik pada Catherine dengan wajah serius. Ada roh lain di rumah ini. Roh yang berbeda. Kau harus berhati-hati. Dua roh dalam satu rumah. Satu yang melindungi dan satu yang menghancurkan. Kemudian cerita berlanjut di saat Justin mulai mengendus sesuatu yang tidak beres pada George. Dalam sebuah perjalanan ke museum pameran lukisan, ia tanpa sengaja mendengar percakapan antara George dan pembimbingnya di universitasnya dulu. Moved away for good. Claire, in the third. How did you get a teaching position? One of the professors took an emergency. They call you professor. I get so tired of correcting that. What was all that about? Dan ada satu kebohongan lagi yang lebih tua dan lebih dalam. Lukisan-lukisan yang selama ini George pajang dengan bangga di kantornya, lukisan yang ia klaim sebagai karya seninya sendiri, ternyata bukan miliknya. Semua itu karya sepupunya yang meninggal dalam kecelakaan perahu. Oh, the sword, the way he presented him, that way disappeared apparently. You're starting with all this again. Now leave me the Catherine. Kath? Ketika Catherine mengetahui ini, kepercayaannya runtuh dan dalam kehancuran itu Catherine berpaling pada Eddie dan berselingkuh dengannya. Floyd memanggil George untuk sebuah pembicaraan serius tentang surat rekomendasi mengajar yang dipalsukan itu. Floyd mengajak berlayar dan mengatakan bahwa mereka bisa berbicara sambil menikmati angin danau sebelum musim dingin tiba. Dan George menerima tawaran itu. Problems I had at Columbia with I got ostracized. Well-being. But forgery, false pretenses here.
And look, I appreciate. I plan to bring the situation, and we both know the outcome. On staff. You okay, George? All things must pass. Setelahnya hanya George sendiri yang kembali dari perahu itu. Ia berjalan pulang ke kampus dengan pakaian yang basah kuyup. Di sana, Justin mencegat George di parkiran. Ia sudah tahu tentang perselingkuhan George dengan Willis, karena ternyata syal pemberian Justin ke George digunakan oleh perempuan itu pada saat mereka bertemu di sebuah kafe. George yang tidak ingin berita ini tersebar luas memutuskan untuk mengikuti mobil Justin dari belakang. What happened to your clothes? I got sick on them. Show me a sign. Fucking go. Dengan wajah yang tetap tenang, bahkan setelah semua yang ia lakukan, dia sepertinya sudah merencanakan sesuatu yang sangat jahat, karena dia sempat membeli obat penenang di apotik dengan menggunakan resep palsu. How did this, you know? In other news, police have identified Floyd DeBeers. Yeah, I guess he went out for a sail attack and fell overboard. I'll keep you posted on the memorial. Di sisi lain, George yang seharusnya lembur mengajar, tapi saat sedang mengajar di kelas, tiba-tiba muncul gambar di layar proyektor, lukisan tentang kematian dan salib dari buku Swedenborg yang pernah Floyd hadiahkan kepadanya. George mencoba mematikannya tapi tetap gagal. Some of you may have already heard. I didn't choose this slide. What is this? Who did this? The fuck is responsible for this? Sehingga membuat George kesal, jadi dia memutuskan untuk pulang ke rumah lebih awal. Namun sebelum masuk ke rumah, ia melihat koper-koper itu di mobil Catherine. Dan sesuatu di dalam dirinya, atau mungkin sesuatu yang berbisik dari dalam dinding rumah itu, membisikkan sesuatu kepadanya. Malam itu, George mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Catherine. Dan itu adalah obat penenang yang dibeli oleh George sebelumnya. Lalu di pagi harinya seperti tidak terjadi apa-apa. Cole datang untuk menjaga Franny, namun ada catatan kertas di sana. Catatan itu berisi bahwa Catherine sedang tidak enak badan, jadi jangan ganggu dia. Tidurkan Franny lalu pergi. Residence? Yeah, hello, Travis, Professor. Is that your axe, George? Checks out. The college centers are out front. Go ahead. Sayangnya tidak ada bukti kuat bahwa George adalah pembunuhnya. Bahkan George memiliki alibi yang cukup kuat sehingga dia tetap bisa dibebaskan. Sepertinya semua sudah berjalan lancar, seperti yang ia sudah rencanakan. They can't force us to come back tomorrow. In the morning we're leaving this godforsaken. Did you ever see him hit her? Told me that she hated him. An axe in their gut. He did it! You have to believe me, okay? Tapi semesta punya caranya sendiri untuk memberikan keadilan. Justin pun terbangun dari komanya. Ia ingat segalanya. Where is the justice for the women? Guardian angel. Wake up. Always triumphs. Justine, it's time. Someone called while you were sleeping. Someone claiming to be an old friend. Sokolov. Dan George melarikan diri ke pelabuhan. Ia menaiki perahu tua milik sepupunya. Perahu yang bernama The Lost Horizon. Tanpa tujuan, tanpa harapan, ia berlayar menuju ke tengah laut. Tidak menghiraukan peringatan petugas pelabuhan sebelumnya. Hey! I can't let it happen! Get it, sir. Saat berlayar, badai pun datang.
Bahkan langit berubah warna merah gelap, seperti dia sedang pergi ke gerbang neraka yang mengerikan. Dan kapal George tersedot ke dalamnya. Kemudian muncul sebuah lukisan yang menggambarkan kondisi semua itu. We are joined in spirit. Our powers grow from tiny drops in an endless sea. Cerita di film ini bukan sekedar tentang hantu belaka. Ini tentang bagaimana kejahatan tumbuh dari pilihan, bukan dari kutukan. George bukan dikuasai setan, ia memilih untuk menjadi setan itu sendiri. Dan Catherine, ia tidak sendirian di akhir hidupnya. Ella ada di sisinya. Perempuan-perempuan yang telah mati sebelumnya juga ada di sisinya. Karena ternyata rumah itu tidak hanya menyimpan kegelapan, ia juga menyimpan cahaya. Film yang terasa seperti campuran antara horor rumah berhantu, drama pernikahan yang kelam, dan trailer kriminal yang dibalut filsafat spiritual. Kalau kamu sudah nonton, apakah ending George yang berlayar ke neraka itu terasa memuaskan atau malah terlalu aneh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut saya, sebagai admin, saya pikir George harusnya sebelum pergi ke laut, dia share, like, dan subscribe channel ini. Jika ada request untuk cerita film yang ingin dibuat alurnya, silakan tulis pada kolom komentar. Akhir kata, dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Ciao.